Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Tidak lupa kita bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga beliau, sahabat beliau, dan insya Allah kepada umat beliau hingga akhir zaman. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini seluruh dunia Islam mengingat kembali tentang sejarah perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perjalanan Isra dan Mi'raj. Begitu banyak hikmah yang terkandung dalam perjalanan beliau menuju Palestina, kemudian ke Sidratul Muntaha. Paling tidak bagi diri kita yang awam, yang sedang belajar ini, hikmah ataupun pelajaran yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil dalam peristiwa Isra dan Mi'raj adalah kemampuan diri kita untuk bertahan dalam menghadapi segala situasi yang tidak menyenangkan bagi diri kita. Kita ingat kembali tentang perjalanan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang Allah ridhoi kepada mereka. Dakwah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah kurang lebih 11 tahun sudah. Dengan segala upaya, dengan segala cara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat tidak berhenti, tidak pernah berputus asa dalam mengajak, dalam mengingatkan bangsa Quraisy pada waktu itu untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara begitu banyak berhala pemujaan, Rasulullah datang memberikan pencerahan, memberikan kabar gembira bahwa siapa saja, baik dia berbangsa Arab ataupun bukan berbangsa Arab, ketika ia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, maka Allah berikan kegembiraan, kedamaian, ketenangan di dunia hari ini dan juga di akhirat kelak. Pagi, siang, malam Rasulullah tidak pernah berhenti menyeru, mengajak kaum Quraisy untuk kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan berhala-berhala dengan segala argumentasi, dengan segala ajakan. Rasulullah sudah lakukan, demikian pula para sahabat, mengingatkan bahwa tidak mungkin Tuhan tidak melihat, tidak mungkin Tuhan tidak mendengar. Maka apa yang menyebabkan mereka mau berdoa, meminta di depan patung-patung tersebut? Maka kurun waktu 10-11 tahun Rasulullah mengajak, mengingatkan kepada kaum Quraisy untuk kembali kepada Allah, mengikuti agama Ibrahim, mengikuti kembali para nabi dan rasul untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan 11 tahun itu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diterpa ujian yang begitu dahsyat. Rasulullah mengalami boikot selama 3 tahun. Tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli, tidak boleh menjenguk, berkomunikasi dengan saudara-saudaranya yang lain, tidak diberikan kesempatan untuk tinggal di tengah kaum Quraisy. Dan itu beliau dan para sahabat rasakan penderitaan itu selama 3 tahun.
Kita merasakan kesulitan 1 hari 2 hari sudah begitu membuat diri kita lemah, membuat diri kita seakan-akan tidak ada lagi masa depan. Dan Rasulullah SAW mencontohkan bagaimana bertahan dalam kesulitan ketika diboikot 3 tahun. Setelah itu ujian pun datang kembali, baik secara fisik maupun secara verbal dengan kata-kata. Secara fisik Rasulullah pernah direnggut dari belakang, kemudian dicekik lehernya dari belakang. Rasulullah juga pernah merasakan ketika sujud dilumuri oleh kotoran hewan. Dengan kalimat-kalimat yang menyakitkan pun Rasulullah pernah merasakan itu. Bila hari ini istilah yang digunakan adalah pembulian, maka Rasulullah pun pernah merasakan pembulian terhadap diri beliau. Ujian demi ujian, gangguan demi gangguan beliau hadapi tegar. Salah satunya adalah karena ada istri beliau, Sayyidah Ummul Mukminin Siti Khadijah radhiyallahu anha, menemani beliau dalam suka dan duka, dalam kesenangan, dalam kesedihan, dalam seluruh peristiwa kehidupan. Rasulullah didampingi oleh istri beliau yang beliau sangat cintai. Namun ujian pun datang. 2 orang yang menjadi pendukung pembela baginda Rasulullah SAW wafat dalam waktu yang berdekatan. Paman beliau Abu Thalib pun meninggal dunia. Seorang paman yang memiliki rasa belas kasihan kepada keponakannya, memberikan pembelaan, memberikan perlindungan terhadap gangguan orang-orang Quraisy. Pamannya Abu Thalib dan Ummul Mukminin Sayyidah Siti Khadijah radhiyallahu anha meninggal dunia. Maka Rasulullah mengalami masa-masa kesedihan, masa-masa berduka. Dan inilah kurang lebih yang ditulis oleh para ulama, disimpulkan bahwa peristiwa Isra dan Mi'raj adalah media rihlah, penghiburan bagi baginda Rasulullah SAW untuk tetap tegar, istiqomah, mengajak, mengingatkan kaumnya untuk kembali kepada Allah. Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itulah Allah perlihatkan kehidupan setelah kehidupan dunia. Baginda Rasulullah diperlihatkan tentang balasan yang didapatkan oleh orang-orang yang melakukan kebaikan ataupun keburukan. Maka setelah itu baginda Rasulullah semakin kuat, semakin tegar terhadap gangguan dan ujian. Inilah penghiburan dari Allah Subhanahu wa taala untuk hambanya yang dicintainya, baginda Rasulullah SAW. Pelajaran yang dapat kita petik adalah apapun yang kita rasakan pada satu titik nanti Allah akan memberikan kegembiraan kepada diri kita, penghiburan atas peristiwa-peristiwa yang menyakitkan, atas peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan bagi diri kita. Allah akan berikan kekuatan kepada diri kita untuk terus istiqomah bila kita terus menanamkan, menguatkan ketakwaan pada diri kita, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan-larangan Allah. Dan perintah Allah dalam peristiwa Isra dan Mi'raj adalah perintah untuk melaksanakan ibadah salat. Oleh karena itu, perintah salat ini khusus disampaikan langsung Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah SAW. Oleh karena itu, bergembiralah kita kaum muslimin, karena hingga hari ini dan seterusnya kita akan terus mengucapkan kalimat dalam ibadah salat kita,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itulah kalimat ungkapan kehambaan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita yang kita sembah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semoga peristiwa Isra dan Mi'raj tidak sekadar dirayakan, tidak sekadar diperingati secara formal, tapi jauh lebih mendalam, lebih mengena dalam kehidupan diri kita, adalah menjadi penyemangat bagi diri kita atas kelelahan-kelelahan menghadapi peristiwa-peristiwa dalam kehidupan kita yang melemahkan diri kita untuk bisa istiqomah. Isra Mi'raj menjadi hadiah bagi Rasulullah dan juga kepada umatnya. Allah berikan hadiah tersebut dengan ibadah sholat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kekuatan, kesabaran, keistiqomahan untuk terus melaksanakan ibadah sholat hingga akhir kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.